10 ilmuwan Indonesia yang diakui dunia. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi memudahkan semua pekerjaan manusia. Teknologi ada karena berbagai penelitian para ilmuwan di dunia, termasuk ilmuwan Indonesia yang banyak menemukan berbagai penemuan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari sekian banyak ilmuwan dunia, ada 10 ilmuwan Indonesia yang penemuannya diakui dunia internasional. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasan lengkapnya. Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Mendengar nama Sediatmo di masa sekarang mungkin terasa asing di telinga kita. Namun ternyata dari kecerdasan beliaulah teknologi pemasangan pondasi kokoh di atas tanah labil banyak diterapkan di berbagai bangunan modern di seluruh dunia. Nama Sediatmo termasuk dalam jajaran ilmuwan Indonesia yang diakui dunia internasional. Profesor Dr. Insinyur Sediatmo merupakan putra asli Karanganyar, Jawa Tengah. Ia adalah tokoh insinyur sipil sekaligus seorang cendekiawan, praktisi, ilmuwan, dan guru besar teknik sipil di Institut Teknologi Bandung. Sebagai seorang pejabat di perusahaan listrik negara pada 1962, ia diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk membangun 7 menara listrik bertegangan tinggi di Rawa Ancol, Jakarta yang sulit dilakukan dengan menggunakan konstruksi konvensional. Sejak saat itu, muncullah teknik fondasi yang dapat mengurangi tekanan di bawahnya hingga 75% dibanding konstruksi konvensional. Teknik konstruksi ini disebut teknik fondasi cakar ayam. Teknologi ini telah dipatenkan dan digunakan di negara-negara lain seperti Belanda, Inggris, Jerman, Belgia, dan Kanada. Profesor Dr. Ing. Haji Bahrudin Yusuf Habibie. Siapa yang tidak kenal dengan B.J. Habibie? Beliau adalah seorang pionir kedirgantaraan yang masih hidup sampai sekarang ini. Sejarah mencatat, pada 1990-an, musibah pesawat terbang masih banyak terjadi karena kerusakan konstruksi yang tak terdeteksi. Kelelahan pada bodi pesawat masih sulit terdeteksi pada waktu itu. Titik rawan kelelahan ini biasanya terletak pada sambungan antara sayap dan badan pesawat terbang atau antara sayap dengan mesin. Elemen inilah yang mengalami guncangan keras secara terus-menerus baik saat pesawat lepas landas maupun mendarat. Hingga kemudian, Pak Habibie, bagaimana titik kelelahan pesawat ini bekerja? Perhitungan titik kelelahan sungguh rinci sampai pada hitungan atom. Oleh dunia penerbangan internasional, teori Habibie ini lantas dinamakan crack progression. Sampai-sampai nama Habibie terkenal dengan sebutan Mr. Crack. Berdasarkan teori ini, pesawat modern zaman sekarang dibuat lebih aman. Tidak hanya resiko pada pesawat jatuh, tetapi juga membuat pemeliharaannya mudah dan murah. Dalam dunia penerbangan, terobosan ini dikenal dengan faktor Habibie. Dengan begitu, daya angkut pesawat pun meningkat dan daya jelajahnya semakin jauh. Secara ekonomi, kinerja pesawat pun dapat ditingkatkan lagi. Chandra Mukti. Beliau adalah peneliti pertanian tropis dan salah satu pelopor mixed farming yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk meneliti. Penelitiannya membuahkan hasil. Pada 2000, ia berhasil menemukan varietas kedelai unggul yang memiliki produktivitas yang tinggi, yaitu mencapai 3,4 ton per hektar dan menjadi salah satu tertinggi di daerah tropis secara internasional.
Varietas kedelai temuannya memiliki ukuran besar, protein tinggi, yaitu 43,9%, umur tanam pendek, yaitu 72 hari, dan memiliki kemampuan adaptasi yang baik di daerah tropis bila ditanam dengan best practice yang beliau kembangkan. Varietas unggul ini disebut kedelai gerobokan. Berkat temuannya ini, banyak negara tropis menggunakan bibit gerobokan. Tengku Faisal Fatani. Penemuan beliau bermula dari rusaknya alat deteksi gempa hasil sumbangan dari Jepang pada 1999 yang tidak bisa diperbaiki tanpa dibawa ke perusahaan pengembangnya. Dari permasalahan inilah tercetus ide untuk melakukan riset pembuatan mesin serupa namun beda fungsinya, yaitu untuk antisipasi deteksi bencana longsor. Dari berbagai penelitian yang terus-menerus, beliau bersama tim dan teknik elektro UGM berhasil membuat prototipe mesin yang diberi nama Gamma EWS generasi pertama. Mesin ini mampu memberikan keuntungan dari sisi pencatatan deteksi longsor meskipun belum sempurna. Kekurangan dari generasi pertama, dibuatlah Gamma EWS generasi kedua yang telah dilengkapi dengan kertas pencatat sehingga tidak perlu dicatat secara manual. Namun ternyata permasalahan lain muncul. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB mengharapkan alat ini bisa diintegrasikan dengan alat canggih semisal smartphone. Maka dikembangkanlah Gamma EWS generasi ketiga, di mana pencatatan hasilnya langsung bisa dikirim secara digital melalui jaringan internet, frekuensi radio, atau SMS. Dengan begitu, pemantauan bisa dilakukan dalam jarak jauh. Alat ini sudah digunakan di dalam negeri lebih dari 20 provinsi, bahkan digunakan di negara lain seperti Myanmar, Laos, Timor Leste, serta Selandia Baru. Josapa Tetuko Sri Sumantyo. Beliau lahir di Bandung 46 tahun silam dan saat ini ia menjabat full profesor, dosen tetap di Center for Environmental Remote Sensing di Universitas Chiba. Beliau menemukan teknologi radar cuaca 3 dimensi yang kini digunakan oleh perusahaan asal Jepang. Selain itu, beliau pun mempunyai hak paten antena tipis microstrip dan karya terbarunya adalah Circularly Polarized Synthetic Aperture Radar atau CPSAR, sensor yang bisa dipasang pada pesawat tanpa awak yang bernama Josapat Experimental Aircraft GX-1 dan mikrosatelit untuk monitoring permukaan bumi di masa depan. Yogi Ahmad Erlangga, pria kelahiran Tasikmalaya ini adalah seorang ilmuwan yang lulus dari ITB. Temuannya termasuk luar biasa di dunia matematika karena beliau berhasil memecahkan persamaan Helmholtz yang selama 30 tahun belum terpecahkan tanpa mau mematenkan temuannya ini. Pemecahan persamaan ini bermanfaat terutama pada perusahaan-perusahaan minyak karena dengan implementasi pemecahan ini dimungkinkan perusahaan minyak bisa 100 kali lebih cepat dalam melakukan eksplorasi minyak dari sebelumnya. Selain itu, kebutuhan hardware bisa direduksi sampai 60% dari kebutuhan hardware sebelumnya. Dr. Wasito Taruno, ilmuwan Indonesia yang menyelesaikan hampir seluruh studinya di Jepang ini diakui dunia setelah menemukan Electrical Capacitance Volume Tomography atau ECVT. Teknologi ini memungkinkan melakukan CT scan atau MRI 4D. Teknologi ECVT ini memungkinkan seseorang untuk melihat apa yang terjadi pada tubuh manusia
tanpa perlu masuk dalam tabung besar seperti MRI biasa. Dengan teknologi ini, pemindaian dapat dilakukan dari luar bahkan tanpa menyentuh objek. Bambang Widyatmoko. Dr. Bambang Widyatmoko, M.Eng. adalah penemu Optical Frequency Generator atau OFCG, yakni pembangkit sisiran frekuensi optik. Sinar laser dapat dipecah menggunakan alat temuan beliau. Alat ini pencacah sinar laser yang lazim digunakan di perusahaan berbasis fiber optik. Temuannya itu telah dipakai di berbagai industri komunikasi Jepang. Suharyo Sumowidagdo. Ilmuwan Indonesia yang diakui dunia lainnya ialah Suharyo Sumowidagdo. Beliau merupakan ilmuwan yang menggeluti fisika partikel eksperimental. Dia meraih gelar doktor dari Florida State University. Ia pernah bergabung sebagai anggota tim peneliti di Organisasi Riset Nuklir Eropa atau CERN. Di sana, beliau ikut memecahkan misteri tentang Higgs boson atau partikel Tuhan. Kini, beliau menjadi peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dr. Eng Khairul Anwar. Terakhir, ilmuwan Indonesia yang diakui dunia ialah Dr. Eng Khairul Anwar. Beliau merupakan peneliti konsep jaringan 4G LTE yang kita gunakan sekarang ini. Beliau menemukan teknik modulasi sinyal dari handset ke base station yang hemat baterai dengan pemakaian daya rendah atau Fast Fourier Transform atau FFT. Yang kemudian teknik FFT ini dipatenkan pada 2005. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.